Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salamnya semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad SAW. Kembali lagi bersama Motivasi Ramadan SDIT Buah Hati. Hari ini bersama saya, Novi Silvani. Anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 bersama keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mendengar kisah teladan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan seorang pengemis Yahudi buta. Mari kita simak bersama kisahnya. Terdapatlah seorang pengemis Yahudi buta yang setiap hari menempati salah satu sudut pasar kota Madinah. Bukan hanya mengemis, ia juga berseru kepada orang yang berlalu lalang di pasar tersebut. Setiap hari, ia berteriak, "Jangan dekati Muhammad, jauhi dia, jauhi dia." Teriakannya yang keras tak terlewatkan oleh seorang pun yang berjalan di dekatnya. Setiap kali terdengar langkah kaki orang melewatinya, pengemis Yahudi buta itu kembali menghina Rasulullah Muhammad SAW. Pengemis Yahudi buta itu selalu ditemani oleh seseorang di sampingnya. Orang itu yang senantiasa menyuapi dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Orang yang ada di sampingnya hanya terdiam saat teriakan dan hinaan diucapkan dari mulut pengemis Yahudi buta tersebut. Ia terus menyuapi makanan kepada pengemis Yahudi buta itu hingga habis. Sampai pada suatu hari, si pengemis Yahudi buta tidak lagi ditemani oleh orang yang menyuapinya. Kemudian datanglah orang lain yang membawakan makanan dan menawarkan diri untuk menyuapinya. Orang lain yang menawarkan diri untuk menyuapi pengemis Yahudi buta itu adalah sahabat terbaik Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Hati Abu Bakar merasa sedih dan marah mendengar pengemis Yahudi buta itu menghina Nabi. Namun Abu Bakar berusaha menahan diri dan menawarkan untuk menyuapi pengemis Yahudi buta itu. Tetapi bukan rasa terima kasih yang diberikan. Seketika sang pengemis Yahudi buta itu hanya ingin disuapi oleh seseorang yang sebelumnya telah menyuapinya dengan rasa nyaman dan sayang. "Kau bukan orang yang biasa memberiku makanan," hardik pengemis Yahudi buta itu. "Aku orang yang biasa," kata Abu Bakar. "Tidak, kau bukan orang yang biasa ke sini untuk memberiku makan. Apabila dia yang datang, maka tak susah tangan ini memegang, dan tak susah mulut ini mengunyah. Dia selalu menghaluskan terlebih dahulu makanan yang diberikan kepadaku." Begitulah sangkal si pengemis Yahudi buta. Kemudian sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW itu pun berkata, "Memang benar, aku bukan orang yang biasa datang membawa makanan dan memberimu suapan atas makanan itu. Aku memang tidak bisa selemah lembut orang itu. Ketahuilah bahwa aku adalah salah satu sahabat orang yang setiap hari menyuapimu tersebut. Orang yang dulu biasa ke sini, memberimu makan dan menyuapimu telah wafat. Aku hanya ingin melanjutkan amalan yang ditinggalkan orang tersebut, karena aku tidak ingin melewatkan satupun amalannya setelah kepergiannya." Lalu si pengemis Yahudi buta tersebut terdiam sejenak dan bertanya kepada Abu Bakar, siapa orang yang selama ini memberinya makan dan juga menyuapinya. "Ketahuilah bahwa ia adalah Muhammad, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, orang yang setiap hari kau hinakan dan kau rendahkan di depan orang banyak di pasar ini.
jawab Abu Bakar kepada pengemis Yahudi buta itu. Seketika, pengemis Yahudi yang buta itu tertegun dan kaget. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya, namun tampak bibirnya bergetar. Air mata pengemis Yahudi yang buta itu perlahan jatuh membasahi pipinya yang berkeriput. Si pengemis Yahudi yang buta tersadar betapa orang yang selama ini ia hinakan justru memperlakukannya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Lantas, pengemis Yahudi yang buta tersebut merasa lebih hina dari apapun yang ada di dunia ini. Ia berkata, "Selama ini aku telah menghinanya, memfitnahnya, bahkan saat Muhammad ada di sampingku sedang menyuapi aku. Tapi dia tidak pernah memarahiku. Dia malah dengan sabar melembutkan makanan yang akan dimasukkan ke dalam mulutku. Dia begitu mulia," kata pengemis buta dalam tangisnya. Seketika itu juga, si pengemis Yahudi yang buta segera bersaksi di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Ia mengucapkan kalimat syahadat, "La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Pengemis Yahudi yang buta itu memilih untuk memeluk Islam setelah sumpah serapahnya kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibalas dengan kasih sayang oleh Nabi. Anak-anakku semuanya, secara umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah gudangnya sifat-sifat kesempurnaan yang sulit dicari tandingannya. Mari kita teladani sifat-sifat akhlakul karimah beliau. Selayaknya kita harus selalu mendoakan dan tetap berbuat baik kepada seseorang yang menghina ataupun menyakiti hati kita, karena kelak kebaikan akan mengalir. Mari kita tutup tausiah ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan marilah kita berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku cinta. Cinta kepadamu, cinta kepada Rasul-Mu, dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu dan mencintai Rasul-Mu. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku dan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat akhlak yang mulia, akhlak yang menjadi penerang bagi kami dalam menjalani hidup ini menuju kehadirat-Mu." Anak-anakku yang Ustadzah sayangi karena Allah, demikianlah tausiah singkat kali ini yang juga menjadi pengingat Ustadzah pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.